Tuhan. Bersyukur kita hari ini boleh jumpa lagi dengan jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah atau di mana saja. Kita sama-sama memiliki kerinduan yang sama untuk kita boleh datang sembah tinggikan Tuhan. Amin. Sebelum kita menikmati ibadah kita pada saat ini, kita satu di dalam doa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa kami yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Sampai detik ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah berhenti bagi kami ya Tuhan. Dalam situasi apapun Engkau ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami tinggikan Engkau. Kami mau sanjung Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih, menghampiri umat-Mu dimanapun mereka berada. Karena kami satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama naikkan pujian yang mengatakan, Kupandang kemuliaan-Mu, karena Dia adalah Imam besar agung bagi kita. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih, amin. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
jiwaku memujamu. Amin. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Halik langit dan bumi yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rasa terhormat oleh karena tuntunan Roh Kudus. Kami datang menghadap Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami perlu ketenangan, kami butuh tuntunan pimpinan Tuhan untuk melaksanakan ibadah Jumat Agung pada sore hari ini. Mari Roh Kudus temani kami, supaya kami bisa menyembah Bapa di sorga. Dan ibadah ini boleh terjadi karena kehendak-Mu juga. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ibadah kami buka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema yang kita bahas bersama sore hari ini adalah harga suatu ketaatan. Dimulai dari perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya menuju ke Golgota. Bacaan kita Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai 29, kata firman Tuhan sebagai berikut. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pembahasan kita secara sederhana pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan yang tidak dapat diubah. Di dalam pembacaan kita berikutnya lagi, ayat yang ke-36 dan berikutnya, maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan anak Zebedaus besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia pun maju sedikit, lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi seperti yang kukehendaki, bukan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapatkan mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam pun? Bapak Ibu Saudara sekalian, di Taman Getsemani, Yesus bersama dengan murid-muridnya berdoa, minta ketenangan. Apakah permohonan yang utama yang Yesus mau mohonkan kepada Bapaknya? Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus menundukkan kepalanya ke tanah, maka dalam keadaan gemetar dan penuh dengan ketakutan, karena stres berat menghadapi pencobaan ini, pergumulan ini, menghadapi hukum gantung, hukum salib yang sangat mengerikan, dia bayangkan itu. Lalu menengadah kepada Bapa dan berkata, Bapakku, sekiranya mungkin cawan sengsara ini berlalu daripadaku, tidak melalui aku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa ini dinaikkan kedua kalinya lagi, disambung lagi dengan kata-kata yang berikutnya. Ia berkata, Bapakku, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kalau memang harus aku minum,
berikan kekuatan kepadaku, aku akan melaksanakannya. Saudara, Alkitab berkata, dalam keadaan ketakutannya, stres luar biasa, pembuluh darahnya seolah-olah pecah, lalu keringat keluar dari sekujur tubuhnya. Dia tundukkan kepala, dan dari hidungnya, dari pipinya, dari dagunya, dari tangannya, meneteslah keringat menjadi darah itu ke tanah. Dan dalam keadaan terheran-heran penuh dengan ketakutan, dia bangun lagi. Dia pergi melihat murid-muridnya, melihat mereka sedang tidur. Lalu dia berkata, tidakkah kamu tahan berdoa 1 jam bersama-sama dengan aku? Bangunlah, berdoalah, berjaga-jagalah bersama dengan aku, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ketiga kalinya kembali kepada Bapa, mengangkat tangannya berkata, Bapakku, kalau cawan ini memang harus aku minumnya, aku siap melaksanakannya. Saudara, ini yang dia katakan ketetapan yang tidak bisa diubah-ubah. Ketetapan itu yang menetapkan adalah Allah Bapa, yang melaksanakan adalah Yesus Kristus. Bagian yang kedua, peraturan dan syarat harus ditaati. Peraturan dan syarat yang harus ditaati ini bukan ketetapan, tapi ini adalah peraturan. Kalau sekarang ini ibarat peraturan daerah, bukan satu undang-undang atau ketetapan, tapi satu peraturan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34 Alkitab berkata seperti ini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ, dan juga kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini peraturan dan syarat harus ditaati oleh siapapun. Golgota adalah tempat penyaliban orang bersalah yang memang ditetapkan dan terbukti bersalah sesuai dengan bukti-bukti otentik. Peraturan ini, syarat ini harus ditaati oleh umumnya masyarakat di Kekaisaran Romawi. Golgota adalah tempat penyaliban orang yang bersalah. Letak Golgota ini di persimpangan besar, persimpangan jalan raya. Jadi dari mana-mana arahnya orang datang lewat, pasti lewat di situ. Dan kalau ada orang hukuman disalibkan di situ, pasti kelihatan sama orang lewat. Saat ini Yesus sedang disalib. Lalu setiap orang lewat mengejeknya, berkata-kata dengan kata-kata hujatan. Kalau engkau adalah anak Allah, raja orang Yahudi, turunkanlah dirimu dari salib, lepaskanlah dirimu. Banyak olok-olokan mengejek dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mengolok-olok itu adalah imam-imam, adalah orang-orang penduduk di Roma. Imam-imam yang mengerti tentang Taurat, prajurit-prajurit Romawi, masyarakat biasa. Mereka menghujat dia, mengejek, ada yang meludahi. Saudara, lalu Yesus berkata, ini perkataan pertama Yesus di atas salib. Ia katakan, ya Bapakku, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini hujatan terjadi di mana-mana. Hamba Tuhan menghujat teman yang lain, rekan seiman menghujat teman yang lain, menghakimi satu dengan yang lain, menjatuhkan. Saudara, jangan begitu dong kawan. Ini saatnya bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghujat, bukan untuk menghakimi, bukan saatnya menyalahkan. Tapi marilah kita sesama saling menolong, memberikan support, memberkati, memberikan semangat, satu arah, satu hati. Kita ikut membangun bangsa kita, sementara bangsa kita lagi terpuruk dalam keadaan lemah oleh karena akibat dari corona yang merajalela itu. Kita akan ulurkan tangan, kita satu hati, dan kita bantu, kita tolong teman-teman kita, masyarakat di sekitar kita, jemaat iman sesama, masyarakat membutuhkan. Banyak orang membutuhkan pertolongan kepada kita. Mari kita bersatu,
Tidak perlu saling menyalahkan. Inilah yang Yesus berkata, Bapakku, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Syarat yang harus ditaati oleh semua penduduk di kerajaan Kekaisaran Romawi. Salib. Setiap orang yang harus disalibkan, dia harus memikul salibnya sendiri, mulai dari peristiwa kejadian dia bersalah sampai ke atas bukit Golgota. Yesus adalah terdakwa bagi mereka dan Yesus memikul salibnya sendiri. Hanya saja prajurit-prajurit Romawi itu yang memanipulasi lancarnya prosesi keselamatan ini. Lalu mereka mencemari, merusak perjalanan pemikulan salib ini, yang mestinya Yesus yang memikulnya sampai dari sebuah Golgota, tapi mereka paksakan seorang Simon dari Kirene untuk memikul salib tersebut. Semestinya Yesus sendiri yang memikulnya, karena dia harus mentaati aturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh kerajaan atau kekaisaran. Yang ketiga, akibat dari taat dan tidak taat. Akibat dari taat dan tidak taat. Kira-kira belasan tahun yang lalu, Sekutu Amerika Serikat intervensi ke Kuwait. Lalu komandan batalion berkata, memberikan komando kepada mereka begini, saudara-saudara, di padang gurun di Kuwait, kalian akan mengalami kepanasan yang luar biasa. Betul juga. Sekali lagi, aturan disampaikan, perintah disampaikan kepada tentara Sekutu Amerika oleh komandan. Di sana kalian akan kepanasan luar biasa. Jangan minum air di padang gurun. Bayangkan saudara, 2 minggu mereka tidak minum. 2 minggu mereka tidak bertemu dengan air. Mereka tidak mandi. Mereka tidak ada minuman. Lalu mereka menggaru-garu tanah di padang gurun. Mereka membuat dingin badannya dan menimbuni pasir sehingga mereka rasa sejuk. Satu saat di pojok sana, ada di antara seorang menggali pasir semakin dalam, lalu menyenggol satu keran. Keluarlah air dari keran itu berbual-bual. Ia berteriak, ada air, ada air. Teman-temannya pada datang, mereka bikin sumur dan mereka berenang di dalamnya. Mereka buka mulut dan mereka minum air itu. Saudara, dengarkan baik-baik. Ketaatan dengan kemauan selalu bertentangan. Bayangkan 2 minggu mereka tidak minum air. Sekarang menemu air luar biasa. Jangankan diminum, dipakai pun mandi. Saking banyaknya air. Mereka berkata, inilah berkat Tuhan. Mereka lupa tadi komandannya bilang, jangan minum air. Baik air botol, air kemasan dari manapun. Karena takut ada zat kimia entah zat apa di dalamnya, mungkin keasinan, lalu membuat kamu semakin haus dan mati kehausan. Mereka tidak pedulikan lagi tentang aturan yang harus ditaati itu. Saudara, ketika mereka minum, kira-kira 2, 3, 4, 5 jam kemudian, mereka pada kelapak dan mereka keracunan air yang mereka minum itu. Mati sekian banyak orang. Akibat dari apa? Tidak taat kepada larangan. Tidak mentaati larangan. Di Filipina, negara Filipina itu mirip dengan Indonesia. Banyak pulau-pulaunya. Ada pulau besar, namanya Mindanao. Dan ada kepulauan yang kecil-kecil, kepulauan Mindanao. Penghidupan sehari-hari masyarakat di sana adalah nelayan. Salah satu seorang nelayan punya perahu pribadi, nyasar di satu pulau kecil di kepulauan Mindanao, lalu tinggal di sana. Perahunya rusak ternyata. Bermalam 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 10 hari. Ia kelaparan karena tidak ada makanan. Pulau kecil itu tidak ada penduduknya, ada hutan kecil. Lalu ketika sudah 10 hari, dia mulai kelaparan. Dan dia kebingungan, tidak ada penyelamat. Ia berdoa supaya ada orang nyasar bisa menemukan dia.
Tapi tidak ada. Ia bikin pondok tempat dia menginap. Dia makan daun-daunan. Tidak bisa minum air karena air laut asin. Dia berdoa malam-malam. Ya Bapakku, kirimkanlah penolong bagiku. Semoga ada orang nyasar bisa datang di sini, sehingga aku dapat menyambung hidup ini. Ada pertolongan bagiku. Lalu ada suara Tuhan berkata, bakar tuh pondokmu. Rumah-rumahan kau bikin darurat. Dia berdoa lagi, kayaknya doa ini bukan suara Tuhan. Jangan-jangan suara setan. Dia berdoa lagi, ya Tuhan, aku harus berbuat apa supaya aku ada pertolongan. Tuhan kirimkan pertolongan. Orang nyasar atau dari mana supaya bisa menemukan aku di sini, aku bisa hidup. Tuhan berkata, bakar itu pondokmu. Saudara, kedua kalinya dia mendengarkan suara sedemikian, dia ambil korek, dia nyalakan korek, dia bakar itu rumah-rumahannya. Menyala di tengah malam, menyala apinya besar, sampai rumah-rumahan tempat dia menginap itu habis kelahap api. Malam itu tidak terasa ada helikopter di atas. Dia melihat nyala api itu. Dan helikopter di atas melihat. Dan mereka pikir, di pulau kecil itu pasti ada orang. Mereka mendekat dan muter-muter dan melihat. Dan dia berteriak-teriak, tolong, 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 tolong. Helikopter akhirnya mendekat di situ. Mereka ulurkan keranjang dan orang ini dapat diselamatkan. Akibat dari taat atau tidak taat. Yang keempat, harga suatu ketaatan. Harga suatu ketaatan. Saya akan baca satu ayat. Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-8 dan ayat 9, 10 sampai 11. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan bagi Bapa di dalam sorga. Saudara, Yesus luar biasa menghormati ketetapan peraturan. Baik itu ketetapan Bapaknya, baik peraturan masyarakat, peraturan pemerintah, dan dia jalani semua. Tidak ada yang dilanggarnya, sehingga dia berhasil naik ke atas salib untuk menyelesaikan proses penyalipan atau pusat keselamatan umat manusia. Saudara kekasih dalam Yesus, Alkitab berkata, karena ia taat, bahkan sampai taat mati di atas kayu salib, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia satu nama di atas segala nama. Dan kepada nama itu Alkitab berkata, semua lutut di bumi ini akan bertelut menyembah dia, dan semua lidah dan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ibadah kami singkat pada sore hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati. Seberapa banyak orang mendengar, jemaat Pondok Daud khususnya sedang berada di rumah, mereka fokus, kiranya diberkati. Apakah dalam hal ini menjadi rema buat mereka? Apakah dalam hal ini bisa menjadi kekuatan bagi mereka? Apakah dalam hal ini bisa memberikan motivasi kepada mereka tetap bertahan, tetap sabar dan kuat dan giat di dalam iman? Tuhan Yesus berkati mereka. Sekarang ya Tuhan, kami akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Tuhan kiranya memberkati agar sakramen ini menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, malam ini kita akan menerima sakramen bersama. Mari kita siapkan hati kita baik-baik. Saya pandu Bapak Ibu dari gereja. Saya berharap Bapak Ibu di rumah siapkan diri baik-baik, dan kita akan mengikuti sakramen ini
dengan fokus dan taat. Kita merendahkan hati. Kita butuh hadirat Tuhan pada malam hari ini. Siapkan sarana sakramen dari roti dan anggur yang kami sudah kirim. Mohon kepada Bapak Ibu, keluarga, saudara sekalian dimanapun engkau berada, kalau sekiranya fasilitas atau sarana yang kami kirim itu, roti dan anggur tidak mencukupi, silahkan Bapak Ibu siapkan sendiri dengan tambahan anggurnya mungkin dari sirup atau mungkin dari air teh. Lalu rotinya mungkin bisa dari kue atau dari roti tawar atau roti manis, roti apapun yang ada. Kepada anak-anak kita yang masih kecil diarahkan, tapi jangan berikan kepada anak-anak yang betul-betul belum bisa dikasih pengertian. Sehingga perjamuan kudus di dalam rangka Jumat Agung ini bermakna untuk kita sekaliannya. Dan saudara-saudara sekalian diberikan kekuatan dalam persekutuan ini. Artinya sakramen ini adalah Yesus menerima kita apa adanya. Dengan demikian kita juga harus menerima sesama kita apa adanya kita. Seperti Kristus sudah terima kita sekaliannya. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu mau berdiri di rumah masing-masing boleh. Tetapi kalau tidak harus berdiri, duduk pun juga dengan baik. Saya percaya saudara menikmati acara ini secara sederhana. Tuhan hadir di rumah saudara-saudara. Seperti Tuhan hadir kami rasa di sini pada sore hari ini. Saudara sekalian, mari silakan pegang roti yang sudah dikemas di atas tangan kanan saudara. Lalu saudara angkat dengan baik-baik. Nanti akan saya bacakan firman Tuhan. Dan saudara ikuti panduan saya dari gereja ini. Kiranya Tuhan berkati Anda sekalian. Sudah siap? Saya percaya sudah siap. Oke, siapkan dengan baik-baik. Saya akan bacakan firman Tuhan sebagai berikut. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu, mari kita makan bersama-sama. Roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus. Apakah saudara bisa terima sakramen ini dengan iman? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita lanjutkan, silakan kita pegang cawan, dibuka baik-baik, silakan persiapkan cawan yang kami antarkan, yang saudara sudah pegang, buka baik-baik, saya tunggu saudara sekalian persiapkannya. Lalu dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu untuk banyak orang menjadi pengampunan dosa dalam nama Yesus." Ini adalah lambang dari darah Yesus. Apakah saudara percaya semua dan bisa terima anggur ini sebagai lambang dari darah Yesus dengan iman? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan satu pujian bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi.
Kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Bapa di sorga, Bapa di surga, kami cinta Kau. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, Bapa di surga, kami cinta Kau. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Kita akan berdoa untuk bangsa kita yang tercinta di dalam rangka memperingati Jumat Agung kematian Isa Al-Masih Tuhan kami Yesus Kristus. Di sini kami berdoa untuk bangsa kami yang sedang mengalami kesulitan, ketenangan terganggu, ekonomi terganggu, ibadah terganggu, pendidikan terganggu, dan segala aspek terganggu karena gangguan dari virus corona. Ya Tuhan Allah kami, tidak ada jalan yang kami temukan untuk bisa memutus rantai penularan itu, kecuali kalau bangsa ini tunduk kepada penciptanya. Kami berdoa supaya bangsa kami ini bertobat sungguh-sungguh, berhenti berbuat dosa, berhenti saling menyalahkan, dan bersatu hati membangun iman bersama dan masing-masing. Kiranya seluruh rakyat Indonesia mendukung pemerintah pusat, memberikan sehat kepada presiden kami, seluruh kabinetnya. Tuhan memberkati pilihan tindakan apapun yang mereka pilih, semuanya menanggung resiko. Kami tahu mereka tidak akan mencelakakan bangsa, mereka akan mengayomi secara baik. Tuhan tolonglah mereka, beri hikmat kepada mereka, menata, memilih yang berisiko yang lebih kecil,
supaya bangsa ini tetap ada dalam keadaan baik, tenteram. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah supaya masyarakat tidak menjadi hakim kepada pemerintah, tidak menjadi hakim kepada satu dengan yang lain, tapi saling membangun sehingga peraturan yang ditetapkan, tuntunan yang dikumandangkan, semua masyarakat Indonesia mentaatinya, memelihara kesehatan, ketertiban, menjaga diri dengan baik. Tuhan Yesus memberkati daerah kami Probolinggo, kota ini khususnya, memberkati pemerintah daerah ini, wali kota dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati gereja-gereja, memberkati jemaat khususnya Pondok Daud, keluarga jemaat. Tuhan tolong mereka semua. Ibadah ini kami lakukan di rumah masing-masing. Kami rindu berkumpul bersama, tetapi ini adalah aturan yang harus kami taati ya Tuhan. Kiranya setiap rumah tetap tenang, mereka fokus, tetap rindu berdoa, beribadah bersama, sehingga di rumah-rumah ada mezbah yang terbangun, ada doa-doa dinaikkan, dan mereka melakukannya dengan baik. Pekerjaan tetap lancar, ibadah kami juga tetap lancar, anak-anak kami belajar juga dengan lancar. Maka minum dicukupi ya Tuhan, tubuh sehat, jiwa penuh semangat, roh menyala-nyala, supaya kami tetap ada, saling membangun iman untuk Indonesia, kemuliaan bagi Tuhan, damai sejahtera bagi masyarakat, bagi seluruh jemaat, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Sebelum kita tutup ibadah kita pada saat ini, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Terima kasih Bapa, Engkau lakukan bagi kami begitu sempurna Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang Bapa yang kekal. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Kasih yang sempurna telah kami terima darimu Tuhan. Terima darimu, bukan karena
kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Dia adalah Bapa kita yang kekal. Selesailah sudah ibadah kita pada saat ini. Sampai jumpa di ibadah Paskah Minggu yang akan kita laksanakan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.